Pergi, kemana? Kemana harus pergi? Tentu saja, adalah menara percobaan. Selain tempat itu, di mana lagi itu? Menara pelatihan, kemana kamu pergi? Apakah ada orang lain di liga? Apa namanya lagi? Bukankah dikatakan bahwa ada seorang pemuda yang bermain di tabel liga sebelumnya? Apakah dia gagal? Tidak, dia tidak gagal. Dia berhasil melewati lantai 20. Aku sudah melewati lantai 20. Aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya itu adalah kekuatan-kekuatan teratas Jiu Chongtian di lingkungan Hualong. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana dia bisa melewati lantai 20? Karena dia sudah melewati lantai 20, apa yang masih kau buru-buru mencoba menara itu? Saat kau sampai di sana, orang itu takut sudah lama pergi. Tidak, orang itu tidak berhenti setelah bermain di lantai 20, tetapi terus bermain di atas dan menantang lebih banyak lawan. Petik 2. Lepaskan aku, benarkah itu? Untuk apa aku berbohong padamu? Sekarang, hampir semua orang di kota Huangji mengetahuinya. Mereka bergegas untuk mencari tahu. Apa yang kau tunggu? Cepatlah. Dialog semacam ini menyebar dengan cepat di seluruh kota Huangji dan sekitarnya, menyebabkan kegemparan besar. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas ke menara pelatihan untuk melihat pemuda legendaris ini. Di luar menara uji coba, saat ini, sudah ada lautan manusia. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka semua melihat ke menara uji coba, dan mereka tidak berkedip. Memang benar aku mengira itu palsu pada awalnya setelah bermain di lantai 20. Bagaimana mungkin ada hari libur? Ngomong-ngomong, dari mana asal-usul orang ini dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Konon katanya namanya Wu Chen, dan dia berasal dari daratan Tianwu. Benua Tianwu, maksudmu dunia yang hampir berada di dasar kerajaan bintang Changzuo kita. Petik 2. Itulah tempatnya. Aku akan pergi ke sana. Aku tidak percaya bahwa seorang jenius yang luar biasa seperti itu dapat ditemukan di tempat seperti itu. Jangan bilang itu kamu. Awalnya aku tidak percaya, tetapi itu benar. Dia berasal dari daratan Tianwu. Apakah benua Tianwu akan segera bangkit? Beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa ada orang yang luar biasa muncul di benua Tianwu. Orang ini tampaknya merupakan tubuh yang baik dan jahat. Apakah ini orangnya? Aku ingat mendengarmu mengatakan itu, seolah-olah itu mungkin. Memang benar kita memiliki roh yang istimewa. Namun, itu terlalu sombong, hanya saja kita tidak bisa memperhatikan bakat-bakat dari benua spiritual kita yang sebenarnya sepanjang adat istiadat tanpa berhenti sejenak. Ya, bahkan pahlawan kelima dan Zhao Chong yang tidak memiliki kesombongan seperti itu ketika mereka bermain di tempat pertama. Aku tidak tahu berapa banyak rintangan yang bisa dia lalui untuk mencapai lantai 3. Menurutku, tidak lebih dari 25. Sebelum melewati lantai 25, kekuatan 9 kelas berat di Hualongjing tidak terlalu kuat. Namun, dari lantai 25, lawan-lawannya semuanya adalah orang-orang muda yang kuat, dan mereka juga merupakan orang-orang kuat dalam daftar peringkat Tianbei. Mereka semua memiliki kekuatan untuk melampaui yang legendaris. Ya, jika dia tidak begitu gila, dia akan beristirahat setelah bermain di lantai 20, mungkin dia akan bermain 1 atau 2 lagi. Mata semua orang menatap menara ujian dan berbicara. Dasar bodoh, dasar bodoh. Hu Zongxian terus-menerus mendesah. Dia merasa bahwa dia membenci besi tetapi tidak menjadi baja. Dengan kekuatan Wu Chen, jika dia beristirahat di lantai 20, bahkan suatu hari, dia akan bertarung lagi ketika kekuatannya kembali ke puncak. Prestasinya akan jauh lebih baik. Namun, sekarang, dia terus bertarung. Bukankah sudah jelas bahwa dia memohon bantuan? Di sisi lain, Sueni sangat senang. Dia masih menyesal. Dia seharusnya mengumumkannya lebih awal. Dengan cara ini, lebih banyak orang dapat tertarik untuk mengunjungi menara, dan pendapatan menara uji coba mereka akan lebih baik. Namun, belum terlambat untuk melakukan publisitas yang gencar sekarang, karena Wu Chen tidak berhenti bertarung setelah menyelesaikan lantai 20, tetapi terus bertarung. Ini saja sudah cukup untuk menarik banyak orang. Jika Wu Chen dapat menembus lantai 24 dan mencapai lantai 25 tanpa kalah, mereka akan terus mengumumkan menara uji coba dan membiarkan lebih banyak orang datang ke sini.
Dalam hal itu, pendapatan menara uji coba mereka akan lebih baik. Di lantai 21, Wu Chen dan lawan-lawannya sedang bertarung. Lawan-lawan di lantai 21 lebih kuat daripada yang ada di lantai 21. Namun, baginya, itu masih tidak sulit. 9 perubahan naga. Wu Chen tiba-tiba minum dan langsung mengerahkan 9 perubahan naga. Energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya dan menyapu, bergetar hebat. Raungan. Kemudian, seekor naga besar bergegas keluar dari tubuh Wu Chen, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu, menghantam seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Begitu naga keluar, kekuatan naga itu sangat kuat. Kemarahan mengguncang 9 hari dan menyerang semua sisi. Kekuatannya sangat mengerikan. Boom! Changlong bergegas keluar, membawa kekuatan yang marah, dan bergegas ke lawan dengan ganas. Momentumnya luar biasa dan tak tertandingi. Melihat ini, lawannya terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mendesak kekuatan yang kuat untuk membangun pertahanan yang kuat untuk menahan serangan kuat Wu Chen. Namun, kekuatan Wu Chen terlalu kuat, dan serangan Changlong terlalu ganas. Lawannya tidak bisa menahannya. Begitu Changlong menyerbu turun, dia langsung terguncang hingga terpental, jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Setelah mengalahkan lawannya, Wu Chen tidak melakukan gerakan apapun lagi. Sekarang lawan yang ditemuinya lebih kuat. Dia harus menyimpan kekuatannya sebanyak mungkin untuk menghadapi lawan yang lebih kuat di belakang dan berusaha untuk menembus lebih banyak lapisan. Wah! Seberkas cahaya turun dari atas dan menyinari Wu Chen. Sosoknya menghilang dari lantai 21 ke lantai 22. Dia ada di lantai 22. Kekuatan pria ini benar-benar luar biasa, tidak kalah dengan kejeniusan tak tertandingi di tanah spiritual sejati kita. Sepertinya benua Tianwu akan segera bangkit. Tidak cukup hanya bangkit sendiri. Setidaknya sekelompok orang seperti dia dapat dianggap sebagai kebangkitan sejati. Sejumlah dari mereka, bahkan jika mereka tidak tahu tentang tempat itu di benua Tianwu, sungguh menakjubkan memiliki bakat seperti itu. Sejumlah dari mereka bahkan tidak memikirkannya. Ya, memang, mata semua orang tertuju pada menara ujian. Mereka tidak berkedip. Sudah lama sekali sejak menara ujian muncul di acara besar seperti pendaftaran Wu Chen. Oleh karena itu, semua orang menantikan untuk melihat berapa banyak lantai yang bisa ditembus Wu Chen. 2 menit kemudian, Wu Chen mengalahkan lawannya di lantai 22 dan berhasil memasuki lantai 23. 5 menit kemudian, Wu Chen mengalahkan lawannya di lantai 23 dan berhasil maju ke lantai 24 menara ujian. Sudah di lantai 24. Sepertinya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bermain di lantai 25. Jika saya tidak salah, orang ini seharusnya menjadi satu-satunya yang mencapai lantai 25 dalam hampir setengah tahun. Ya, dalam 6 bulan terakhir, tidak pernah ada orang yang begitu menonjol di antara pemain daftar menara ujian. Saya tidak tahu di lantai mana dia akan singgah. Menurutku, mungkin kita akan berhenti di lantai 25. Lawan di lantai 25 adalah orang kuat di daftar Tianbei, yang kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun kultivasinya masih berada di puncak Jiuxiongtian di Hualongjing, kekuatan tempur yang sebenarnya lebih kuat daripada beberapa yang legendaris, yang sangat sulit untuk dihadapi. Yah, menurutku juga begitu. Petik 2. Sebenarnya, jika dia bersedia berhenti dan beristirahat sejenak, dia akan terus bertarung setelah dia memulihkan semua kekuatannya. Dengan cara ini, mungkin dia bisa mengalahkan lawannya di level 25, atau bahkan di level 26, yang bukan tidak mungkin, tetapi sangat disayangkan. Siapa yang bisa disalahkan? Jika dia ingin menyalahkan, dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematiannya sendiri. Ada banyak pembicaraan. Di lantai 24, Wu Chen bertarung dengan sengit dengan lawannya. Sebagai lawan, kekuatannya juga sangat kuat. Dia telah mencapai level orang kuat legendaris. Bagi orang biasa, sangat sulit dan tidak mungkin untuk menerobosnya. Namun, itu bukan masalah baginya. 9 perubahan naga. Wu Chen mengeluarkan roh naga yang kuat, yang seperti gelombang yang menyapu seluruh ruang. Raungan, seperti guntur, energi yang mengerikan, pecah, berubah menjadi yinglong yang besar, muncul di ruang ini. Menanggapi raungan naga, mengaum langit, kekuatan yang dahsyat,
mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, tirani yang ekstrim, keganasan yang ekstrim, teror yang ekstrim. Saat melihat lawannya, mata Wu Chen dingin, tajam, dan menusuk. Kinaga di sekujur tubuhnya menyapu, menghantam, dan membuka, mengguncang seluruh ruang. Dia sangat mendominasi. Beri aku kekalahan. Wu Chen menjepit Jue dengan kedua tangannya, mendesak kekuatan Yinglong, energi yang sangat besar, meletus secara langsung, keganasan tak tertandingi, kemarahan tak tertandingi, mengguncang seluruh ruang, kekejaman yang ekstrim, teror yang ekstrim. Raungan. Menanggapi raungan naga itu, tubuh besar itu tiba-tiba melesat keluar, membawa ancaman teror, dengan ganas menyerbu lawan. Kekuatan Yinglong sangat mengerikan. Di bawah serangan kekuatan yang kuat ini, lawan tidak dapat menahannya. Hanya setelah beberapa saat bekerja keras, dia dikalahkan. Kilatan cahaya menyelimuti Wu Chen, dan kemudian sosoknya menghilang dari ruang lantai 24 dan masuk ke ruang lantai 25. Benar saja, sulit bagi lawan level 24 untuk menghentikannya. Dengan kekuatannya, tidak mengherankan dia melewati lantai 24. Tantangan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Dari lantai 25, kesulitannya akan meningkat pesat. Banyak orang yang telah menderita kekalahan di lantai ini, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan, gagal menembus level yang lebih tinggi. Ya, dari level 25, semua lawan adalah legenda di daftar peringkat Tianbei. Mereka berbakat, kuat, dan memiliki kemampuan untuk melewati level tantangan. Orang biasa mungkin bahkan tidak dapat melawannya, apalagi yang kuat terus-menerus. Sungguh menakjubkan bisa mencapai level 25. Itu adalah bakat yang luar biasa di tanah roh sejati kita. Mata semua orang menatap menara pelatihan. Mereka tidak berkedip sama sekali. Hati mereka penuh dengan keterkejutan. Itu hebat. Akhirnya sampai di lantai 25. Melihat titik cahaya di lantai 25, Hu Zongxian sangat terkejut hingga merasa gembira. Untuk waktu yang lama, benua Tianwu mereka telah dikritik. Di banyak dunia, mereka hampir berada di posisi terakhir, dan tidak banyak iblis berbakat yang bisa mendapatkan tangan mereka. Sekarang, benua Tianwu mereka akhirnya memiliki bakat yang luar biasa, yang benar-benar pintar. Bakat Lu yang tak tertandingi dapat dibandingkan satu sama lain, yang pasti merupakan hal yang membahagiakan. Apakah kamu akhirnya mencapai lantai 25? Sueni melihat ke lantai 25 dan matanya berkedip. Itu juga tidak terbayangkan. Awalnya, Wu Chen adalah orang biasa, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Karena dalam kurun waktu terakhir, kekuatan mereka yang datang ke menara ujian mereka untuk memperebutkan daftar umumnya buruk, jadi dia akan mengalami ketidakadilan. Namun, sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Wu Chen sangat berbeda dari mereka yang masuk daftar sebelumnya. Meskipun dia masih muda, kekuatannya sangat kuat. Dibandingkan dengan iblis jenius paling luar biasa di dunia nyata, itu tidak buruk. Ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Sekilas, Sueni berbalik dan pergi. Mereka mencoba berlatih di menara, tidak hanya untuk bertanggung jawab atas propaganda, tetapi juga untuk mengatur lawan. Karena di beberapa lapisan belakang, umumnya kosong, jadi mereka perlu menyewa seorang biksu yang kuat sebagai penjaga sementara. Mereka tidak selalu dapat menemukan bahwa tidak ada yang menjaga menara saat pemain mencapai lapisan yang sesuai, yang memalukan. Di lantai 25, Wu Chen memasuki tempat itu. Siapa kamu dan mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kali ini, lawan yang ditemui Wu Chen adalah seorang pemuda, berusia sekitar 31-2 tahun, mengenakan gaun biru langit, dengan napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Momentum ini sendiri jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan merupakan lawan yang sangat kuat. Wu Chen berkata dengan ringan. Wu Chen. Mengunyah nama ini, orang-orang muda merasa sangat aneh. Tidak ada nama orang seperti itu di daftar peringkat Tianbei. Namun, dia tidak mengurusnya. Tugasnya adalah menjaga lantai 25 dan mencegah siapapun melewati bea cukai. Adapun hal-hal lain, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Tidak peduli siapapun dirimu, ingatlah namaku, Mu Huang, orang yang mengalahkanmu. Begitu tubuh Raja Hewan bergetar, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat meletus darinya, bagaikan badai, menyapu dan membuka, dahsyat.
Di bab 1653, saya ingin mengundang seseorang untuk mengawasi menara ujian untuk Anda. Di sebuah yajian, Sueni dan seorang pemuda ada di sana. Mereka tampaknya sedang bernegosiasi. Sueni mengangguk, "Ya, Tuan Xiao, selama Anda bersedia bertarung dan menjaga menara untuk menara ujian kami, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, kami akan membayar Anda 1 juta koin untuk menara ujian setelah acara tersebut." Xiao Gongzi bukanlah orang biasa, tetapi seorang jenius muda. Dia berada di peringkat ke-23 di area di bawah usia 35 tahun dalam daftar peringkat Tianbei. Kultivasinya adalah puncak 9 surga di Hualongjing. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia pernah memiliki catatan mengalahkan 2 raksasa di lingkungan legendaris. "Oh, manajer Sueni datang untuk mengundang saya secara pribadi. Apakah ada yang mencapai lebih dari 25 lantai?" Xiaoran menebak. "Ya, memang." Xiaoran berkata, "Benar-benar sesuatu untuk dapat mencapai lantai 25. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya dari mana pemain itu berasal." Sueni berkata, "Nama orang ini adalah Wu Chen. Usianya sekitar 23-4. Pada usia 23 atau 4, jika Anda dapat mencapai 25 lantai, manajer Sueni tidak bercanda." Xiaoran tidak percaya bahwa mereka yang dapat mencapai lantai 25 sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, Sueni mengatakan bahwa pria ini baru berusia 23 atau 4 tahun, jadi dia tidak mempercayainya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu, bahkan jika itu dipuji. Tidak mungkin bagi Zhao Chongyang dan pahlawan kelima yang jahat. "Saya hanya menebak tentang usia sebenarnya orang itu, belum tentu akurat," kata Sidney. Wu Chen, mengapa saya belum pernah mendengar nama orang seperti itu? Apa asal-usulnya? Xiaoran tidak terus berjuang dengan masalah usia. Siapa yang dapat melihat data usia yang tepat kecuali jika diuji? Dia mengalihkan masalah tersebut ke nama Wu Chen. Dia ingat bahwa di antara 50 orang teratas dalam peringkat Tianbei, tidak ada yang bernama Wu Chen. Sueni berkata dengan suara yang dalam, "Tidak mengherankan bahwa Tuan Xiao tidak mengenal orang ini, karena dia bukan dari tanah spiritualku yang sebenarnya, tetapi dari tanah Tianwu. Tidak heran itu bukan jiwaku yang sebenarnya." Xiaoran bertanya-tanya bagaimana dia tidak pernah mendengar nama Wu Chen, atau mengenal orang seperti itu, karena dia bukan dari tanah asli mereka. "Bagaimana menurutmu, orang ini dari tanah Tianwu?" Tiba-tiba, dia terkejut. Dia ingat bahwa benua Tianwu hanyalah dunia yang rendah. Di antara 108 dunia di Changzuo Xingyu mereka, itu berada pada tingkat yang sangat terbelakang, milik ekor burung bangau yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa orang-orang yang datang ke sini dapat mencapai lantai 25? Kita tidak tahu apakah orang ini benar-benar datang dari tanah Tianwu, tetapi kita dapat yakin bahwa orang ini bukan dari tanah spiritual kita yang sebenarnya, kata Sueni. Xiaoran menatap Sueni, menatapnya sebentar, dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi. Di lantai berapa aku harus menjaga menara?" Dia masih ingin memberikan wajah menara ujian. Selain itu, dia benar-benar ingin bertemu dengan jenius muda dari dunia lain untuk melihat kekuatan iblis jenius di dunia lain. Sueni berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, Tuan Xiao, untuk saat ini. Tolong cobalah untuk menjaga lantai 27 menara untukku. Lantai 25 dan lantai 26 telah dijaga sejak lama." Kedua orang ini adalah orang-orang muda yang dibina oleh menara ujian mereka. Mereka tinggal di menara ujian sepanjang tahun untuk melayani menara ujian mereka. Lantai 27, apakah kamu yakin orang itu benar-benar dapat mencapai lantai 27? Xiaoran tahu bahwa aturan khusus untuk mencoba berlatih mengalahkan daftar menara membatasi jumlah orang yang mengalahkan daftar. Hanya 20 teratas dari peringkat Tianbei yang dapat mencapai level ke-27, dan tidak ada harapan bagi yang lain sama sekali. "Kami tidak yakin," kata Sidney. "Mereka tidak tahu apa-apa tentang Wu Chen. Secara alami, mereka tidak tahu di mana dia akan berhenti. Jika dia berhenti di lantai 25 atau 26, tidak ada yang bisa dikatakan. Tetapi jika dia menerobos, mereka harus meminta bantuan untuk menjaga menara. 1 juta koin kecil,
dan lantai 27 besar. Jika kosong tidak ada yang menjaga, biarkan mereka mencoba wajah menara. Xiaoran berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. 1 juta koin, godaannya tidak kecil, terlebih lagi, perang ini, mungkin tidak menggunakan tangan, mendapatkan 1 juta koin dengan cuma-cuma, pekerjaan seperti itu, siapa yang tidak mau melakukannya? Terima kasih banyak, Tuan Xiao, atas kerjasamanya, kata Sueni. Setelah kesepakatan tercapai, Sueni berbalik dan keluar. Sekarang, masalah menjaga menara di lantai 27 telah terpecahkan. Masih ada 3 lantai lagi. Kita harus mencari pemuda kuat lainnya untuk menjaga menara. Di lantai 25 menara ujian, pertempuran antara Wu Chen dan Kaisar Mu sedang berkecamuk. Bang, itu juga merupakan tabrakan besar kekuatan absolut. Badai energi super menyapu dari tengah dan menyerbu ke segala arah. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Wah, aku mengenali kekuatanmu. Setelah beberapa kali ujian, Kaisar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat. Tidak heran dia bisa melewati lantai 20 dan memasuki lantai 25. Wu Chen mengangkat bahu. Kekuatannya saat ini hanya 6 tingkat dari kekuatannya sendiri. Begitu 10% dari kekuatannya sendiri pecah, Kaisar tidak dapat menahan kekuatannya, selama dia dikalahkan. Namun, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk berhadapan dengan Kaisar, karena dia tidak memenuhi syarat. Aku akan menggunakan kekuatan penuh selanjutnya, tetapi kamu harus siap. Setelah menguji, Sang Kaisar memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Wu Chen dan menguasai lantai 25 menara percobaan. Puncak Huangji. Dengan minuman keras, Raja Binatang mendesak harta karunnya, dan melihat cahaya terang, yang keluar darinya, menyapu dan menghantam seluruh ruang, yang sangat kuat dan menyilaukan. Harta karun tingkat surga. Melihat harta karun ini, Wu Chen tampak sedikit bermartabat. Harta karun yang dimiliki oleh Mu Huang adalah harta karun tingkat surga semu, yang merupakan yang kedua setelah harta karun tingkat surga. Harta karun itu memiliki energi yang sangat kuat, dan orang-orang biasa tidak dapat menghadapinya sama sekali. Melihat puncak Huangji milik Kaisar Mu, Wu Chen tanpa sadar membunyikan prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Xuan Fu, dan juga harta karun spiritual tingkat surga semu. Namun, ketika bertarung dengan Murongke, harta karun itu dihancurkan oleh Ordo Phoenix, harta karun spiritual tingkat surga milik Murongke. Bagaimana kabarmu sekarang, Bambu Yuexing? Dari prasasti Zenmo, Wu Chen secara alami memikirkan Bambu Yuexing. Dalam perang itu, dia menghilang bersama dengan hancurnya prasasti Zenmo. Dia tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Dia merasa bersalah tentang ini, karena Bambu Yuexing mengalami kecelakaan karena dia. Jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang 3 panjang dan 2 pendek, dia akan menyalahkan dirinya sendiri sepanjang hidup. Saya berharap Tuan dapat mengasihani Yuexingzu dan membiarkannya hidup di dunia. Jika tidak, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Puncak Huangji. Dengan minuman keras, Kaisar secara langsung mendesak kekuatan Huang Jifeng. Rotasi Huang Jifeng yang cepat, kekuatan besar meledak, membuat ruang di sekitarnya bergetar dan bergetar, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Cahaya yang kuat keluar dari puncak Huangji dan berubah menjadi sinar terang, membawa energi yang paling mengerikan, dan bergegas ke Wu Chen dengan ganas, melancarkan serangan yang kuat padanya. Kekuatan teror meledak, membuat ruang di depannya meledak, yang tidak dapat menahan energi teror. Wajah Wu Chen tampak berwibawa. Senjata yang dimiliki Kaisar adalah harta karun tingkat semi surga. Senjata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia harus serius, atau dia akan menghabiskan banyak energi. Sekarang ujian yang dihadapinya sangat berbeda dari ujian di Aula Suanyu. Ujian di Aula Suanyu diizinkan untuk memulihkan kekuatan dan menjaga orang-orang dalam kondisi puncak. Namun kali ini, berbeda. Tidak diizinkan untuk memulihkan kekuatan. Dalam hal ini, kurangi saja konsumsi kekuatan sebanyak mungkin dan simpan kekuatan Anda sebanyak mungkin untuk menghadapi musuh di masa mendatang. 9 Perubahan Naga. Menghadapi puncak Huangji milik Kaisar Mu, Wu Chen tidak banyak ragu. Dia menggunakan keterampilan uniknya, 9 Perubahan Naga. Dia melihat gas naga yang kuat keluar dari tubuhnya,
yang menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya, membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus berguncang. Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Raungan. Dengan pecahnya Qi Naga, Changlong meraung. Changlong ini, dengan energinya yang besar dan mengerikan serta gegar otak yang terus-menerus, melesat keluar, menyapu, dan menghantam seluruh ruang. Begitu naga itu keluar, Qi Naga di sekitarnya berubah lebih dahsyat. Kekuatan yang mengerikan meletus, menyapu, dan menghantam seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Keterampilan unik naga. Melihat keterampilan unik Wu Chen, ketika wajah kaisar berubah, dia dapat mengenali bahwa itu adalah keterampilan unik dari kebangsaan naga, dengan teror yang mutlak. Begitu meletus sepenuhnya, kekuatannya sangat mendominasi dan dapat menghancurkan semua yang ada di ruang itu. Raungan. Naga itu melesat keluar, membawa kekuatan yang mengerikan, dan menyerbu ke arah sinar cahaya itu. Kekuatan serangannya sangat dahsyat dan ganas. Bang! Di bawah serangan Changlong, serangan kaisar itu tak tertahankan dan langsung hancur, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada Wu Chen. Melihat ini, wajah kaisar itu tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen memiliki keterampilan unik dari bangsa naga. Keterampilan unik dari bangsa naga selalu terkenal dengan kekuatan dan hegemoninya. Di seluruh dunia, hanya sedikit yang dapat bersaing dengan keterampilan unik dari bangsa naga. Namun, apa keterampilan unik dari keluarga naga? Huang Jifeng ini bukanlah harta karun umum, tetapi harta roh kuasi Tianji. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa mendominasi keterampilan unik dari keluarga naga itu, ketika bertemu dengan Huang Jifeng-nya, hanya ada satu hasil, yaitu kekalahan. Tidak ada kemungkinan lain. Hancurkan untukku. Kaisar mengangkat semua kekuatan dan menuangkannya ke puncak Huangji. Puncak Huangji bergetar hebat dan memancarkan cahaya yang kuat. Energi yang sangat besar melesat keluar, menyapu dan menghantam seluruh ruang. Saat melihat Changlong, Kaisar peternakan hewan mendesak Huang Jifeng untuk menyerang dengan kekuatan absolut. Energi yang mengerikan keluar darinya, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan menyerang Changlong. Di sisi lain, naga itu meraung, kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membawa energi yang mengerikan, langsung menyerbu Kaisar, tetapi juga melancarkan serangan yang kuat padanya. Bang! Sekali lagi, kedua kekuatan itu bertabrakan. Segera, energi yang mengerikan meledak dari titik tabrakan, seperti gelombang, menyapu dan menyerbu ke semua sisi, dengan kekerasan dan teror yang tak tertandingi. Raungan. Naga itu meraung dan bergegas menuju puncak Huangji di bawah kekuatan yang dahsyat. Dia ingin menekan kekuatan puncak Huangji. Namun, Huang Jifeng Kaisar peternakan bukanlah harta karun biasa, tetapi harta karun tingkat surga dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Changlong, bukanlah hal yang mudah untuk mengalahkannya. Di sisi lain, wajah Wu Chen juga berwibawa. Mereka yang dapat memiliki harta karun spiritual tingkat kuasi surga semuanya adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Baginya saat ini, hanya ada satu cara untuk melawan lawan seperti itu. Yaitu bertarung dengan cepat. Jika dia terjebak dalam pertempuran yang sengit, maka situasinya sangat tidak menguntungkan baginya, karena pertempuran yang keras sangat menguras tenaga. Jika Anda kehilangan terlalu banyak kekuatan di lapisan ini, maka pertempuran di masa mendatang akan lebih buruk baginya. Ganti dengan naga. Rahasia Wu Chen adalah Qi Naga yang kuat, yang mengalir keluar darinya. Dibandingkan dengan Qi Naga sebelumnya, Qi Naga ini sama sekali tidak menyerah. Raungan. Kemudian, kekuatan yang kuat mengalir keluar dari tubuh Wu Chen, dan roh naga yang agung itu dengan cepat menyerbu untuk membentuk Yinglong yang sangat besar, yang muncul di ruang ini. Pada saat ini, di hadapan puncak Lingbao Huangji tingkat kuasi surga dari Kaisar Mu, Wu Chen dengan tegas mengerahkan kekuatan 9 perubahan naga ilahi secara ekstrim, dan energi yang sangat besar meletus darinya. Qi Naga yang mengerikan mengguncang seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Melihat Yinglong yang sangat besar ini, wajah Mu Huang terkejut. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu mengerikan. Setelah mengumpulkan Changlong, ada cukup kekuatan untuk mengumpulkan naga raksasa lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Yinglong ini benar-benar mengerikan,
dan tidak lebih buruk dari Changlong sebelumnya. Jika keduanya bergabung untuk meluncurkan serangan yang kuat, kekuatannya tidak terbayangkan. Wu Chen yang tak terhentikan meledak dan mengumpulkan kekuatan yang dahsyat. Roh naga yang agung meledak darinya dan menyerbu Yinglong. Yinglong meraung dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak. Ia menyapu dan mengguncang seluruh ruang. Raungan. Yinglong terbang keluar, energi besar meletus dari tubuhnya. Ia sangat menakutkan dan mengerikan. Ia mengguncang seluruh dunia. Ia menakutkan dan tirani. Seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus. Wajah Raja Hewan banyak berubah. Dari gerakan Wu Chen, ia menyadari kekuatan yang sangat mengerikan, dan bergegas turun ke arahnya dengan cepat. Kekuatan teror menyelimuti seluruh tubuhnya dan ingin menghancurkannya. Namun, sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, kekuatan Kaisar tidak tertutupi. Melihat serangan Wu Chen datang, ia tidak ragu-ragu. Ia langsung mendesak kekuatan yang kuat, energi yang mengerikan, mengalir ke puncak Huangji, dan mendorong kekuatan puncak Huangji hingga ekstrim. Puncak Huangji adalah harta karun tingkat kuasi surga. Ia memiliki energi yang sangat kuat dan tidak kosong. Ketika menyerap energi Raja Binatang, bentuk puncak Huangji juga membumbung tinggi. Kekuatan mengerikan meletus darinya, mengguncang seluruh angkasa, yang sangat hegemonik dan ganas. Huang Jifeng, tekan langit dan bumi. Kaisar Peternakan membuat minuman keras untuk mendesak kekuatan puncak Huangji. Puncak Huangji yang mengerikan itu melesat keluar sekaligus, membawa energi yang mengerikan. Ia meletus dengan hebat, menyapu dan menghantam seluruh angkasa. Ia sangat besar dan ganas. Huang Jifeng adalah harta karun tingkat kuasi surga. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Kemanapun ia lewat, semua angkasa hancur. Mustahil untuk menghentikan energi super kuat ini. Dapat dilihat dari sini bahwa gerakan Kaisar Mu ini juga sangat kuat dan mengerikan, yang dapat mengguncang seluruh dunia. Pada saat ini, Yinglong, dengan kekuatan yang paling mengerikan, melesat turun dengan ganas. Energi yang mengerikan itu, dengan cepat menghantam seluruh angkasa. Tirani yang tak tertandingi, gas naga yang mengerikan, akan menghancurkan seluruh angkasa. Ledakan. Kekuatan Yinglong menghantam tubuh Huang Jifeng dengan keras, energi yang dahsyat, ledakan yang bergejolak, menyapu, menghantam seluruh ruang, sangat luas, sangat mengerikan. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus, yang sama sekali tidak mampu menahan kekuatan teror. Itu terus-menerus pecah, energi yang mengerikan, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Raungan. Di sisi lain, Changlong, yang telah terkondensasi sebelumnya, juga meraung saat ini. Energi seluruh tubuh, ledakan dahsyat, menyapu, mengguncang seluruh ruang, tirani yang ekstrim, teror yang tak tertandingi. Kedua naga itu keluar bersamaan, meraung keras dan membawa energi yang paling mengerikan. Mereka langsung menyerbu ke arah puncak Mu Huang dan puncak Huangji. Serangan seperti itu adalah energi yang sangat dahsyat dan mengerikan, yang dapat menghancurkan semua yang ada di angkasa. Tiba-tiba, seluruh Kaisar Mu bergetar hebat, bergetar terus-menerus. Aliran energi yang mengerikan meletus dari puncak Huangji. Energi itu sangat dahsyat dan menyapu bersih, mengguncang seluruh dunia. Di bawah serangan kekuatan Xuanglong, Kaisar Mu tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu, yang terus-menerus menghantam puncak Huangji dan menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Bang! Akhirnya, Kaisar Mu tidak dapat lagi menahan kekuatan Xuanglong. Seluruh orang, bersama dengan puncak Huangji, terguncang oleh energi yang kuat, yang terus-menerus mengejutkannya, membuatnya menderita dampak yang sangat besar dan menderita cedera berat. Melihat kekalahan Kaisar Mu, Wu Chen tidak memiliki ide untuk melakukan gerakan apapun lagi. Sekarang dialah yang mencoba melatih menara untuk melawan daftar itu. Ini bukan pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati. Tidak perlu pergi ke tangan yang sudah mati. Selain itu, dia perlu menyimpan kekuatannya sebanyak mungkin dan mengurangi konsumsinya. Dengan cara ini, dia bisa menembus lebih banyak lapisan. Wah! Seberkas cahaya melesat keluar dari menara pengujian dan mendarat di atasnya. Sosok Wu Chen menghilang dari lantai 25 ke lantai 26. Dia ada di lantai 26. Petik 2. Di lantai 26, itu bukan sesuatu yang bisa ditembus orang biasa.
Bahkan jika itu yang terkuat di daftar peringkat Tianbei, itu belum tentu bisa menembus ke sini. Dalam setahun terakhir, tidak lebih dari 5 orang yang berhasil menembus lantai 26. Mereka benar-benar ahli. Mata semua orang tertuju pada menara pengujian, dan mereka bahkan tidak berkedip. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen bisa bertahan di sana untuk waktu yang lama. Dia melewati lantai 25 menara pengujian berturut-turut. Dia tidak beristirahat di tengah jalan dan terus maju. Kekuatan semacam ini begitu mengerikan sehingga mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Pria ini memiliki beberapa kemampuan. Di antara kerumunan, seorang pria muda melihat ke menara ujian. Pria ini tidak lain adalah Xiao Ran, penjaga menara yang diundang oleh Sueni. Awalnya, setelah menerima undangan dari Sueni, dia tidak percaya bahwa ada orang lain yang dapat menembus lantai 25 selain orang-orang teratas dalam daftar peringkat Tianbei. Namun, sekarang dia benar-benar percaya bahwa ada orang yang dapat melewati lantai 25 selain para iblis. Saya harap Anda dapat melewati lantai 26. Menerobos lantai 25 belum tentu akan menembus lantai 26, karena semakin kita ke belakang, lawan kita akan semakin kuat, dan semakin besar konsumsi pemainnya, jadi itulah mengapa tidak ada yang bisa menembus lantai 30 dalam 10 tahun, bukan karena kekuatan mereka tidak cukup kuat, tetapi karena aturan khusus menara uji coba. Namun, untuk Xiao Ran, dia berharap Wu Chen bisa menembus ruang 26 lantai. Kalau begitu, dia tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Selain itu, dia tidak sabar untuk melihat seperti apa Wu Chen. Tuan Muda Xiao, silakan. Nona pelayan datang dan berkata kepada Xiao Ran, sekarang, Wu Chen telah menembus lantai 25 dan memasuki lantai 26. Jika dia menerobos lantai lain, dia akan mencapai lantai 27. Xiao Ran adalah penjaga lantai 27 yang disewa oleh mereka untuk berlatih di menara. Di mana dia bisa berhasil tanpa kehadirannya. Baiklah, pimpin jalannya. Xiao Ran mengangguk, mengikuti pelayan wanita itu ke aula, dan pergi ke lantai 27 menara ujian melalui saluran khusus. Sebagai penjaga menara, mustahil untuk naik selangkah demi selangkah seperti Wu Chen. Penjaga menara memiliki saluran khusus yang dapat langsung mencapai posisi penjaga menaranya.